Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang seorang pilot bernama Tai In yang sedang melakukan penerbangan menuju Gimpo dari Bandara Sokcho, Korea Selatan pada musim dingin 1971. Awalnya, penerbangan pesawat berjalan dengan aman dan lancar sampai suatu ketika, bom rakitan meledak dan membuat pesawat tersebut kacau. Diketahui ledakan tersebut berasal dari warga sipil yang mencoba membajak pesawat dan mengambil kendali kokpit untuk membawanya ke utara. Tai In yang selamat dari ledakan tersebut menjadi harapan di tengah situasi kacau untuk mempertaruhkan nyawa demi menerbangkan pesawat hingga selamat. Sosok Tai In yang sebelumnya merupakan mantan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Korea. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul Hijack 1971 yang dirilis pada tahun 2024. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat dua pesawat militer Korea Selatan yang dipiloti oleh Kapten Tai In dan Choi Dong-cheol sedang berlatih di udara sekaligus menjalankan misi. Tak lama, Dong-cheol memberitahukan kepada Kapten Tai In untuk menjauh meninggalkan area misi. Kemudian, Kapten mengajak Dong-cheol untuk melakukan gerakan manuver memutar balik untuk meninggalkan area misi. Kemudian, saat sedang melihat pemandangan dari atas, tiba-tiba ada pesan melalui radio kapal untuk membatalkan misi, lalu memberitahukan bahwa ada pesawat yang menuju ke perbatasan Korea Utara di koordinat target area 31 di ketinggian 10.000 kaki. Mengetahui itu, Kapten dan Dong-cheol segera menuju titik yang telah diberitahukan. Di lokasi yang dimaksud, pesawat target telah berada di wilayah udara kosong Provinsi Gangwon. Pesawat Kapten dan Dong-cheol berada di belakang pesawat tersebut, kemudian memberi pesan melalui radio yang tersambung ke pesawat 5208 untuk memberitahukan bahwa perbatasan Korea Utara sudah di depan dan meminta pesawat tersebut untuk dibelokkan. Setelah melakukan upaya itu, tidak ada respon jawaban sama sekali dari pesawat tersebut. Lalu, Kapten mencoba untuk mendahului dan memeriksa kokpit pesawat tersebut. Seketika, Kapten melihat dari jendela ekspresi penumpang yang sedang panik, kemudian melihat kursi Kapten pesawat 5208 yang kosong tetapi kopilotnya dikendali. Kemudian identitas pilot pesawat tersebut terkonfirmasi yaitu prajurit cadangan Angkatan Udara Seo Min-soo. Kemudian Kapten memberi pesan lagi kepada pesawat 5208 bahwa pesawatnya sedang menuju perbatasan Korea Utara untuk segera dibelokkan berputar, tetapi tidak ada respon sama sekali. Lalu, dari pusat militer segera memberitahukan kepada Kapten Tai In untuk segera menembak mesin kanan dan dipaksa untuk mendarat. Kemudian, Kapten Tai In membantah dan tidak bisa menembakkan ke pesawat tersebut karena berisi penumpang. Kapten mengabaikan perintah untuk menembak pesawat tersebut karena beresiko bisa membuat semua orang yang di dalam pesawat mati. Kemudian pesawat Tai In dan Dong-cheol berbalik serta membiarkan pesawat 5208 melaju ke Korea Utara. 연료 폭발하면 승객들 다 죽습니다. 새끼야, 확보해. Keesokan harinya, Kapten Tai In dan Dong-cheol dipanggil ke ruangan militer. Di dalam sana, keduanya disalahkan oleh kepala militer. Menurutnya, gara-gara Kapten tidak mau melakukan penembakan pesawat mengakibatkan 51 warga Korea Selatan dibawa dalam pesawat tersebut ke Korea Utara. Kemudian Kapten Tai In menjawab, tidak bisa mengambil resiko atas tindakan yang akan dilakukan pembajakan terhadap pilot. Terlebih, dia kenal baik dengan Kapten Min-soo. Bagaimanapun, ia tidak mungkin akan bersedia menyeberang ke Korea Utara. Karena merasa kecewa, kepala militer memberikan hukuman terhadap Dong-cheol yang diskors dari penerbangan selama 1 bulan, serta Kapten Tai In yang segera untuk mengajukan surat pembebasan tugas. Kemudian, kepala militer menyuruh keduanya untuk segera keluar dari ruangan, lalu kepala militer memberi pesan bahwa orang-orang yang dibawa ke Korea Utara itu akan menderita gara-gara keputusan Kapten Tai In yang sok kemanusiaan itu. Saat itu, Kim Yong-dae yang baru keluar dari penjara mengetahui tentang pemulangan kru pesawat YS-11,
dan penumpang telah diputuskan bertempat di zona demilitarisasi melalui tayangan televisi ruang petugas. Kemudian di tempat berbeda, Kapten Tai In dan istrinya memutuskan untuk pergi ke tempat Minsu. Lalu, setibanya di rumah Minsu, tiba-tiba ia melihat coretan di pintu rumah Minsu yang bertuliskan tentang komunis mata-mata. Lalu Kapten Tai In masuk bertemu dengan istri Minsu dan mereka bercerita banyak sambil menyantap makanan yang dibuat oleh istri Minsu. Di zona demilitarisasi Korea, pemulangan 11 penumpang pesawat YS-11 sedang dilakukan. Para penumpang langsung dimasukkan ke dalam bus untuk dilakukan penyidikan sebelum diperbolehkan pulang. Lalu, Tai In bersama istri Minsu mencari keberadaan dari Minsu namun tidak menemukannya. Kemudian, Tai In bertanya kepada pimpinan pembebasan tersebut, apakah masih ada orang lagi di belakang ini? Namun, pimpinan tersebut memberitahukan bahwa hanya ada total 39 repatriasi sisa 7 penumpang, 2 kru pesawat, 2 pilot yang tak masuk daftar pulang hari ini. Lalu, Tai In bertanya kembali bagaimana dengan nasib yang tidak masuk daftar pemulangan. Lalu dijawab oleh kapten bahwa pemulangannya ditolak Partai Komunis dan tidak mengirim mereka. Kemudian Tai In mengingat kembali akan pembicaraan pimpinan militer tentang banyak orang yang akan menderita gara-gara keputusan yang sok kemanusiaan itu. Saat itu, Kim Yong-dae melihat berita di televisi tentang 39 dari 50 penumpang Korean Airlines yang telah dibebaskan. Sementara 11 lainnya ditahan oleh Korea Utara. Kesaksian yang dipulangkan menyatakan 11 orang itu diisolasi dan dibawa dikarenakan punya kemampuan khusus. Sementara itu, Korea Utara mengklaim telah menawarkan $2 juta pada pembajak Cho Chang-hee yang diduga mendorong aksi teroris terhadap Korea Selatan. Pemerintah menerapkan langkah-langkah seperti mengerahkan marsikal udara bersenjata. 1 tahun kemudian, di Bandara Sancho, orang-orang sedang mengantri tiket untuk menuju perjalanan. Lalu mendaratlah sebuah pesawat yang dikemudikan Kapten Gyo-sik dan kopilot Tai In yang sekarang bekerja di perusahaan pesawat komersial. Saat hendak turun, Kapten Gyo-sik melihat spanduk yang bertuliskan, Korea Utara harus segera mengembalikan warga Korea Selatan yang diculik. Kemudian saat di dalam kabin pesawat, Kapten Gyo-sik sedang berbicara dengan Tai In, lalu kapten akan memberi kesempatan pendaratan solo. Di bagian belakang pesawat, pramugari Oksun sedang bercerita dengan temannya yang menceritakan tentang Kapten Tai In yang dulunya pilot pesawat militer yang tidak mematuhi perintah tahun lalu dan membiarkan pesawat 5208 masuk ke Korea Utara. Bagaimanapun, kejadian setahun lalu membuat banyak pilot lain tidak tahan untuk terbang bersama Tai In. Saat sedang bersantai di sebuah tempat, tiba-tiba Tai In dihampiri oleh Kapten Gyo-sik, lalu kapten bertanya, 그때 왜 안 쐈냐? 승객들 목숨 너한테 맡겨도 되나 알고 싶어서. 그때 좀 떨렸습니다. 본능이야. 사람 살리는 본능. Mendengar itu, Tai In menjelaskan bahwa dirinya dulu gugup karena para penumpang menggeleng-gelengkan kepala seolah tidak mau membahayakan para penumpang apabila dirinya menembak mesin pesawat dengan akurat apakah semua orang bisa selamat. Di waktu bersamaan, bandara sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menunggu di pintu masuk karena saat itu pintu pesawat masih ditutup oleh petugas. Ternyata di dalam pesawat, pramugari Sun dan temannya juga mempersiapkan diri untuk menyambut para penumpang pesawat tersebut. Kemudian dibuka pintu tersebut, semua orang berlarian masuk ke dalam pesawat tersebut. Kemudian, semua orang sudah masuk dan menempati kursinya masing-masing, lalu Kapten Gyo-sik dan Tai In segera menyiapkan pesawat untuk segera lepas landas. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara bising keributan yang membuat Tai In mencoba menghampiri. Setelah diperiksa, ternyata keributan tersebut akibat salah satu penumpang membawa ayam yang masuk ke dalam area penumpang, yang semestinya ayam tersebut berada di bagasi. Kemudian Tai In mencoba memberitahukan kepada penumpang tersebut untuk memegangi ayamnya. Ia juga memberitahukan kepada seluruh penumpang bahwa pesawat akan lepas landas dan meminta para penumpang untuk segera memasang sabuk pengaman.
Seperti yang diberitahukan Tai In, pesawat tersebut langsung lepas landas untuk melakukan penerbangan. 우리 비행기 이제 출발하겠습니다. Di dalam ruangan kokpit, Kapten Gyo-sik bilang kepada Tai In untuk mendaratkan pesawat ini. Dia ingin melihat kemampuannya dan menyerahkan nyawanya di tangan Tai In. Tanpa diketahui siapapun, di dalam kabin penumpang, tiba-tiba ada salah satu pemuda yang memasang sebuah kaleng yang dibuat seperti bom lalu ditaruh di pintu yang menuju pilot. Kemudian ia menyalakan kaleng tersebut. Setelahnya, pemuda tersebut mengambil satu kaleng bom lagi yang kemudian dilemparkan kepada pramugari. Tak perlu waktu banyak, bom tersebut meledak sehingga membuat kepanikan di dalam pesawat. Selain itu, pesawat juga mengalami kehilangan ketinggian. 폭탄! Akibat ledakan tersebut, Tai In yang memegang kendali berusaha untuk mengendalikan pesawat tersebut agar tidak menabrak. Sampai akhirnya, Tai In berhasil membawa kembali pesawat ke jalurnya. Setelahnya, Kapten Gyo-sik meminta Tai In untuk mengecek dari mana asal ledakan tersebut. Lalu, tiba-tiba pemuda yang sebelumnya meledakkan bom berjalan ke arah pilot Kapten Gyo-sik dan Tai In. Kemudian pemuda tersebut meminta Tai In untuk mengarahkan pesawat ke arah laut, serta mengancam dengan memegang bom di tangannya untuk menuruti perintahnya agar tidak ada korban jiwa lagi. Lalu Tai In mencoba meminta untuk mengecek kondisi kabin terlebih dahulu akibat ledakan tadi. Kemudian Kapten Gyo-sik memberitahu kepada Tai In untuk mengecek kabin belakang. Tai In segera bergegas mengecek kerusakan kabin di belakang, lalu dirinya bertemu pramugari Sun dan memberitahukan bahwa pesawat sedang dalam bahaya karena seseorang sedang berusaha membajak pesawat. Menghadapi situasi itu, Tai In bertanya kepada Sun akan senjata yang dibawa oleh Marsikal untuk dicari dan apabila menemukan agar disembunyikan rapat-rapat, serta meminta Sun untuk bertanggung jawab atas keamanan kabin. Kemudian Tai In meminta Sun mengambil jaring untuk menutupi lubang pesawat yang bolong. Karena ada salah satu penumpang yang terluka parah, Tai In juga meminta Sun mengambil kotak kesehatan untuk menangani penumpang yang luka tersebut. Di dalam kokpit, Kapten Gyo-sik sedang berbicara dengan pemuda yang sedang membajak pesawat itu. Ia menanyakan alasan membajak pesawat, apakah karena menginginkan uang atau soal politik. Namun pemuda itu tidak menginginkan keduanya. Di bagian kabin penumpang, Tai In dan Sun sedang mengobati para penumpang yang terluka akibat serpihan dari ledakan tersebut. Saat itu, ada salah satu penumpang yang sedang mengambil uangnya yang berhamburan akibat ledakan, kemudian penumpang tersebut ditendang oleh pemuda pembajak tersebut. Pemuda itu juga menyuruh semua penumpang yang berada di dalam pesawat untuk menundukkan kepalanya dan diam. Ia juga mengancam akan meledakkan bom jika tidak menuruti perintahnya. Selain itu, pemuda itu memberitahukan bahwa pesawat yang mereka tumpangi dalam perjalanan menuju Korea Utara. Melihat kelengahan saat pemuda itu berada di kabin penumpang, Kapten Gyo-sik berinisiatif memberitahukan kepada pusat kontrol bahwa pesawat ini sedang dalam kondisi dibajak. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, pemuda tersebut mengetahui dan segera merusak alat komunikasi tersebut, serta mengancam menggunakan bom untuk tetap berada di pesisir dan menuju utara. Menyadari situasi itu, Tai In memenuhi permintaan pemuda tersebut untuk ke Korea Utara. Di dalam pesawat, pemuda tersebut tetap mengancam Kapten Gyo-sik dan Tai In dengan memegang bom yang berbentuk kaleng agar mengikuti perintahnya. Kemudian Kapten Gyo-sik mencoba bertanya kepada pemuda tersebut kenapa sangat memaksa untuk pergi ke Korea Utara. Lalu pemuda tersebut berkata dia ingin menemui kakaknya yang dibawa saat perang, tetapi kakaknya malah menjadi pejabat dan hidup mewah. Lalu pemuda itu mengeluarkan selembar kertas yang bertuliskan, apabila bisa membawa pesawat ini ke utara, maka ia bisa mendapat $2 juta. Di saat bersamaan, salah satu penumpang berinisiatif untuk menyergap pemuda tersebut jika nanti pemuda tersebut lewat.
Saat itu, pemuda tersebut melihat Marskal akan sadar dari pingsannya dan segera meminta ke penumpang lain untuk mengikat Marskal tersebut. Kemudian di dalam ruangan kokpit pesawat, Tai-in meminta kepada Sun untuk menghancurkan semua identitas penumpang saat melintasi perbatasan. Kemudian saat pemuda itu berjalan menuju ke ruangan pilot, penumpang lain mencoba menyergap pemuda tersebut dan meminta bantuan kepada penumpang lain untuk membantunya, tetapi tidak ada sama sekali yang membantu penumpang tersebut sampai pada akhirnya kemudian pemuda tersebut menusukkan sebuah pisau ke penumpang lain sebagai bentuk ancaman terhadap pilot. Setelahnya, Sun segera menghampiri orang yang terluka tersebut. Di dalam kokpit pesawat, Tai-in merusak sebuah penunjuk bahan bakar untuk nanti membohongi pemuda tersebut. Kemudian Kapten Gyosik memegang sebuah telepon yang terhubung langsung ke kabin bagian penumpang untuk memberikan pesan bahwa pesawat mereka terpaksa masuk ke Korea Utara. Sesuai perintah, pramugari Sun menghancurkan identitas semua penumpang. Kemudian Marskal terbangun dari pingsan, lalu meminta tolong untuk dilepaskan tali yang mengikatnya, tetapi pemuda tersebut menghadap ke belakang, lalu kemudian Sun bergegas berdiri untuk meminta KTP para penumpang untuk dihancurkan. Di saat bersamaan, pemuda tersebut merenung lalu mengingat kembali masa lalunya yang dulu pernah menerima inspeksi karena dituduh sebagai komunis oleh polisi yang berazia. Ternyata si pemuda yang bernama Yongdae ini pernah dijebak oleh polisi karena memiliki selebaran tentang komunis. Hal itu mengakibatkan dirinya dipukul oleh polisi dan disaksikan oleh ibunya. Saat itu, Yongdae dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Kemudian selang beberapa tahun di penjara, Yongdae dibebaskan dan tempat yang ditujunya setelah selesai di penjara adalah rumah, karena ia ingin menemui ibunya. Namun yang ia lihat, ibunya sudah meninggal dan digerogoti belatung yang membuat Yongdae dendam. Langkah berikutnya, Marskal meminta tolong kepada penumpang lain untuk membukakan tali yang mengikat dirinya. Kemudian pemuda tersebut melihat sesuatu yang aneh, lalu segera untuk menghampiri Marskal, tetapi Sun mencoba menutupi dengan berpura-pura mencari identitas pemuda tersebut di sebuah jaket. Tetapi pemuda tersebut melihat ke belakang seperti ada yang aneh, dan tiba-tiba Tai-in menghidupkan alarm untuk mengalihkan pandangan pemuda tersebut dan bilang ke pemuda tersebut bahwa pesawat kehabisan bahan bakar dan disegerakan untuk mendarat darurat. Tai-in juga berbohong kepada pemuda tersebut bahwa telah sampai pada perbatasan Korea Utara. Namun pemuda tersebut tidak percaya dan menodongkan pistol kepada Tai-in. Meski demikian, Tai-in tetap mencoba menurunkan pesawat tersebut dan meminta bantuan kepada kapten untuk memegang tuas saat pendaratan dan mengaktifkan pengereman. Dari balik jendela, pemuda tersebut melihat sekeliling lalu sadar bahwa pesawat belum sampai di Korea Utara, lalu mengancam dengan menyuruh penumpang lain untuk memegang bom kaleng yang apabila dilepas bisa meledak. Kemudian pemuda tersebut mengancam kembali Tai-in untuk segera menaikkan kembali pesawat tersebut atau semua akan mati oleh bom yang dipegang oleh penumpang tersebut. Kemudian Tai-in menaikkan kembali pesawatnya dibantu oleh kapten. Akhirnya pesawat bisa dinaikkan lagi di udara. Merasa kesal, pemuda tersebut menembaki kaki Tai-in. Melihat itu, Kapten Gyosik merasa kesal dan marah terhadap pemuda tersebut karena telah membuat mata kapten buta, serta menembak kaki Tai-in yang bisa membuat terjadi sesuatu yang membuat semua penumpang bisa mati. Di situasi itu, Tai-in meminta segera menutup luka tembaknya dengan mengikat dasi yang dipakainya pada luka yang ditembak. Sambil mengawasi di bagian kokpit pilot, pemuda tersebut bercerita masa dulunya saat SMP tentang perkataan gurunya bahwa dirinya membawa malu pada sekolah karena siswa terpintar adalah seorang komunis. Lalu dirinya berpikir bisa menjadi pahlawan di utara. Di saat itu, Tai-in meminta negosiasi untuk menurunkan sebagian penumpang karena apabila mereka ikut ke utara akan dicap sebagai orang komunis dan para penumpang mempunyai keluarga besar lebih dari 1000-an orang dan akan hidup sengsara. Tai-in terus memohon kepada pemuda tersebut untuk melepaskan para penumpang. Tak lama datang pesawat militer Korea Selatan yang sedang berpatroli.
kemudian mengirimkan pesan untuk segera berputar balik ke selatan. Kemudian Tai-in melihat di dalam pesawat tersebut adalah Dongchol, bawahan dari Tai-in semasa masih di militer. Kemudian Tai-in memberitahukan kepada pemuda tersebut bahwa pesawat ini bisa ditembak akibat melanggar jalur penerbangan ke utara. Kemudian pesawat militer tersebut menembaki pesawat yang dibawa Tai-in sebagai peringatan, lalu Tai-in memberitahukan kepada Sun untuk menekan intercom saat pesawat jet berada di belakang sayap pesawat ini. 계속 북진 중. 위협 사격. 행보투. 날개 뒤에 전투기 붙으면 인터폰 다시 올리. Tai-in pun berbicara dengan Dongchol agar tidak menembak karena bisa membuat semua penumpang yang ada di dalam pesawat mati apabila ditembak di bagian tangki bahan bakar. Lalu Dongchol menjawab situasinya berbeda karena pesawat skuadron MiG Korea Utara sedang menuju posisi perbatasan yang mana hal itu bisa memicu perang. Kemudian pesawat militer menerima pesan untuk segera menembak pesawat komersil yang dipiloti oleh Tai-in. Namun Tai-in bisa membuat pesawat tersebut menghindari tembakan dari pesawat militer Korea Selatan. Pesawat militer Korea Selatan terus menembaki pesawat komersil. Seketika itu, Tai-in meminta kapten untuk menarik tuas bahan bakar agar mengenai pesawat militer dan membuat pandangan untuk menembak terhalangi oleh bahan bakar tersebut. Kemudian, Dongchol memberi pesan kembali kepada Tai-in untuk segera mendaratkan di bagian pantai. Lalu saat sedang mempersiapkan roda untuk penurunan, tiba-tiba pemuda tersebut menghalangi tangan kapten agar tidak melakukan pendaratan serta mengancam kembali kapten dengan menggunakan pistol. Lalu Dongchol memberitahukan bahwa skuadron Korea Utara segera mendekati perbatasan dan meminta Tai-in untuk kembali ke selatan. Kemudian Tai-in menyadari akan tertembak misil dan mati di pesawat semua karena tidak akan bisa menghindari tembakan tersebut. Pesawat militer Korea Selatan siap untuk menembak pesawat komersil tersebut, namun dihadang oleh pesawat militer lain dan meminta pembatalan penembakan karena membahayakan penumpang yang berada di dalam pesawat. Sampai akhirnya kurang 5 mil dari perbatasan utara, pemuda tersebut tetap meminta untuk melanjutkan perjalanan ke Korea Utara, tetapi Kapten Gyo-sik berkata terhadap Tai-in untuk mendaratkan pesawat di laut lalu biarkan keluarga mereka mencari mayat-mayat mereka. Kemudian pemuda tersebut mengancam dengan pistol di kepala Tai-in untuk menembaknya. Lalu ketika 10 detik menuju perbatasan, tiba-tiba Tai-in melakukan manuver pesawat berbalik agar menuju ke selatan kembali, lalu memberi pesan kepada penumpang agar semua menunduk. Kemudian pemuda tersebut terhembas dan membuat pistol yang di tangannya terlepas dan dirinya terkena serpihan pesawat yang membuat dirinya lemas. Kemudian Tai-in menyerahkan kendali kepada kapten dan berjanji akan mendaratkan kembali kalau sudah selesai. 잠깐만 참고 계세요. Kemudian Tai-in mencoba menghajar pemuda tersebut agar tidak melakukan pengancaman kembali. Lalu Marsikal yang ditolong oleh penumpang lain bisa melepaskan tali yang mengikat dirinya. Dengan sigap, ia mengambil pistol lalu menembakkan kepada pemuda yang sedang mengancam Tai-in dengan memegang bom di tangan. Marsikal terus menembak pemuda tersebut agar bisa dilumpuhkan, tetapi pemuda tersebut terus melakukan pengancaman meskipun sudah banyak luka tembak yang masuk ke tubuhnya. Kemudian Marsikal menembak kembali pemuda tersebut sampai terjatuh dan membuat bom di tangannya terlepas. Lalu segera Tai-in mengorbankan dirinya dengan serpihan pesawat untuk menutupi bom tersebut. Sampai pada akhirnya bom tersebut meledak serta membuat Tai-in terluka pendarahan parah. 움직이면 쏜다. Kemudian Kapten Gyo-sik memberitahu kepada pesawat militer bahwa pembajak telah tewas dan meminta untuk dipandu melakukan pendaratan darurat di pantai terdekat. Kapten Gyo-sik meminta Tai-in untuk kembali ke ruang kendali, namun pendarahan hebat membuat Tai-in lemas. Kemudian Marsikal membantu mencari pengait kunci untuk menahan bom yang masih dipegang salah satu penumpang. Kemudian pesawat militer mencoba memandu pesawat komersil tersebut untuk melakukan pendaratan darurat. Namun saat hendak melakukan pendaratan, salah satu roda pendaratan tidak berfungsi. Lalu Tai-in memberitahu kepada Sun bahwa ada salah satu pelatuk untuk membuat roda kembali berfungsi.
Kemudian Tai-in berpesan kepada Marsekal untuk melakukan pendaratan. Setelahnya, Kapten Gyossik memberi sebuah telepon yang terhubung ke semua penumpang, lalu berbicara kalau mereka akan melakukan pendaratan darurat di pantai. Untuk jaga-jaga terhadap benturan, mohon untuk tetap memeriksa sabuk pengaman dan menyuruh semua orang untuk tundukkan kepala. Di situasi itu, Tai-in meminta maaf kepada semua penumpang karena ia tidak bisa mengantar sampai ke tujuan. Sesuai permintaan, pesawat militer memandu ke arah pantai. Kemudian pesawat tiba-tiba mengalami mati mesin karena kehabisan bahan bakar, dan di saat bersamaan Tai-in juga tidak sadarkan diri. Di dalam mimpinya, Tai-in mengingat saat sedang duduk dengan istrinya akan keputusannya dulu tidak menembak pesawat yang dipiloti Minsu sebagai keputusan terbaiknya. Tak lama, Tai-in bangun dari pingsannya, kemudian Tai-in memberitahukan kepada Sun untuk mendaratkan pesawat dengan mode melayang. Kemudian dengan sekuat tenaga, Tai-in mendaratkan pesawat tersebut di area pantai. Setelah pendaratan selesai dilakukan, ternyata semua orang tidak sadarkan diri akibat benturan saat pendaratan. Kemudian para penumpang langsung dievakuasi untuk segera keluar dari pesawat. Setelahnya, Sun kembali ke ruangan kokpit dan memberitahukan bahwa 59 penumpang selamat dan masih hidup, akan tetapi Tai-in ternyata sudah meninggal. Kapten Gyossik memuji Tai-in yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa para penumpang. Seperti itulah kisah tentang seorang pilot bernama Tai-in yang sedang melakukan penerbangan menuju Gimpo dari Bandara Sokcho, Korea Selatan pada musim dingin 1971. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.